A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya dan limpah kurnianya juga. Alhamdulillah, pertemuan bersama Kiai Haji Lutfi Basari, wakil daripada ahli Majlis Fatwa Indonesia dan merupakan pengasas satu pertubuhan yang dikenali dengan Aswaja Garis Lurus daripada Malang, Indonesia. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Kiai Al-Fadil Kiai ke lokasi kami, iaitu Aswaja Learning Center ataupun kita sebut sebagai pusat pembelajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, untuk makluman sidang pendengar, kami ini sekarang berada di pusat pentadbiran dan juga pusat pentadbiran dan pemerintahan Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah Malaysia. Alhamdulillah. Jadi kami sangat senang ya Kiai dengan kehadiran Kiai untuk kita melanjutkan lagi perbincangan, dan kita akan mungkin ada perbicaraan tentang kerjasama akan datang di antara Aswaja daripada Indonesia juga Aswaja daripada Malaysia. Alhamdulillah. Jadi untuk makluman hadirin, alhamdulillah dengan izin Allah juga, pagi tadi kita sudah banyak melangsungkan beberapa acara. Ada di Masjid Jami' Kampung Baru di Kuala Lumpur, ada juga diadakan majlis di Universiti Tun Abdul Razak Kuala Lumpur. Kemudian Kiai juga adakan acara di Muzium Kesenian Islam. Alhamdulillah, dan pada malam ini kita akan berdiskusi berkenaan dengan topik yang menjadi sambungan kepada ceramah Kiai pada pagi tadi. Pagi tadi kalau kita maklum, Kiai membicarakan tentang apa itu gambaran siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun pada saat ini insya-Allah kami Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah ingin bertanyakan kepada Kiai, ingin meminta kepada Kiai supaya menghuraikan apakah prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah Kiai, kita persilakan. Alhamdulillah, terima kasih saya diterima di Pusat Kajian Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia ini. Semoga apa yang menjadi keinginan kawan-kawan dan juga ikhwan yang ada di sini diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Dan dijadikan silaturahim ini adalah silaturahim yang terus menerus. Ya, insyaallah. Mulai dari kita bertemu saat ini sampai kelak di hari kiamat, insyaallah, di padang mahsyar, ya, hingga kita masuk surga Allah SWT bersama-sama. Insyaallah. Nah, kalau kita berbincang-bincang tentang masalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, saya ingin menyampaikan begini, bahwa yang dimaksudkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bagi saya pribadi yang penggiat dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya memang alhamdulillah kami di Indonesia ini ada sekelompok masyarakat, khususnya para dai, ulama, khususnya ulama pada generasi muda. Itu kita membuat sebuah gerakan-gerakan untuk memasarkan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Kami beri suatu istilah dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah garis lurus. Itu karena permasalahan zaman sekarang banyak dari aliran-aliran non Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka menisbatkan dirinya kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Oh gitu, banyak ya? Ada. Jadi mereka ini mengatakan bahwa dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, namun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh para ulama salaf. Kami sering memberikan garisan atau standar bahwasanya yang diberi nama Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan kami di Indonesia khususnya
itu membiasakan diri dengan ada satu singkatan gitu ya. Ya. Dengan singkatan aswaja. Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sama seperti di sini ya. Sama ya. Alhamdulillah, karena kita satu rumpun ya. Satu rumpun, satu akidah ya. Satu akidah. Insyaallah. Nah, itu kita jelas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita maksudkan adalah Ahlus Sunnah yang mengikuti di dalam prinsip ketauhidan atau akidah, yaitu apa yang diajarkan atau yang dilestarikan serta dikembangkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, itu adalah milik kita yang kita katakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja gitu ya. Sedangkan sebagaimana kita terangkan di beberapa tempat, yaitu di dalam mazhab fikih. Nah, sebenarnya ada 4 mazhab ya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ya. Cuman karena kita ini bangsa Melayu yang dulu oleh nenek moyang kita diterima dari para penerus baginda Nabi Muhammad SAW, para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, pokoknya wilayah-wilayah Melayu, itu mereka mengajarkan fikih Imam Syafi'i. Maka kita batasi karena kita bicara di wilayah Nusantara. Fikih kita adalah fikih Syafi'i. Benar-benar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi dengan fikihnya Syafi'i. Jadi disebabkan itu juga wujudnya saling bekerjasama dan saling menyatu kerana pemikiran dan penghayatan Islam yang sama. Sedangkan ada kelompok-kelompok lain seperti kelompok yang sekarang marak ya di dunia ini adalah kelompok Wahabi ya. Mereka juga pecahan-pecahannya banyak. Benar. Ada yang Salafi, ada yang Sururi ya, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada ISIS sekarang ya, yang sangat kejam itu ya. Ada Jabhatun Nusrah dan lain sebagainya. Nah, itu kelompok-kelompok ya. Ya, sebagian dari mereka tidak mengikuti Imam Asy'ari. Benar-benar. Tidak mengikuti Imam Maturidi. Nah, cuma masalahnya mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh gitu ya. Nah, sedangkan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini menghuni di dataran atau di daerah Nusantara ini, ya kita sudah sepakat. Yang kita katakan aswaja adalah bermadzhab Syafi'i. Kemudian di dalam fikihnya itu, kemudian dalam tauhidnya adalah apa tadi? Asy'ari dan Maturidi. Kemudian dalam bidang tasawuf kita mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Juga Imam Al-Ghazali. Kemudian juga Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan para habaib. Kita menyatu. Sedangkan mereka yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah di lain konteks ini, mereka mengharamkan tasawuf. Benar. Bahkan bukan sekedar mengharamkan tasawuf, menuduh orang-orang yang mengikuti tasawuf itu adalah ahli syirik. Ini kan problem bagi kita. Benar-benar. Mereka tidak lurus dong. Karena itu kami menggarisbawahi bahwasanya aswaja yang kita bangun khususnya di wilayah Nusantara atau Asia Tenggara ini adalah aswaja garis lurus. Mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita yang mereka mengambil dari para ulama-ulama salaf, yang sambung kepada para tabi'in, sambung kepada para sahabat, juga langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Jadi jelasnya di sini, kalau di Malaysia kita sebutkan sebagai Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah, singkatannya aswaja. Kalau di Indonesia aswaja garis lurus, tapi merujuk juga kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Persamaannya adalah kita masih berpaksikan kepada iman, Islam dan ihsan akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian kita juga merujuk kepada fiqh mazhab Syafi'i. Bukan setakat Imam Syafi'i, bahkan ulama-ulama yang mengikut metodologi Imam Syafi'i dalam mengembangkan mazhab. Kemudian bukan berarti kita menolak mazhab Hanafi. Benar. Bukan berarti kita menolak mazhab Maliki atau mazhab Hambali, tidak. Cuman fokus kita adalah mazhab Syafi'i. Karena kita berada di wilayah Asia Tenggara. Benar. Dan kita juga menerima apa yang dikatakan ihsan itu tasawuf. Namun selagi ianya masih di dalam
naungan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Betul, masih betul, di situ gini. Jadi kita berbalik kepada topik yang sebetulnya menjadi fokus pada perbincangan hari ini, yang mungkin para hadirin juga ingin mendengar ya Kiai, apakah prinsip-prinsip di dalam Ahlussunnah wal Jamaah kan, mungkin gitu insyaallah. Ya, kalau kita mengatakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah memang sangat luas ya. Kita batasi sajalah. Apa kita bincang masalah tasawuf misalnya? Nah, kalau prinsip itu kan banyak, karena prinsip kita yang paling jelas adalah menggunakan dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kalau kita bicara Al-Quran tentu panjang lebar, ya. Al-Quran dengan segala macam apa yang ada di dalamnya, belum lagi ulumul Qurannya, tajwidul Qurannya, tafsirul Qurannya, kan begitu ya. Kemudian ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat, kan gitu ya, itu masih banyak sekali. Itu kalau kita bicara masalah Al-Quran. Hadis pun demikian. Hadis itu kita juga akan bicara pembagian hadis. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad yang terdiri dari hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Yang semua itu adalah penggunaan masing-masing pada prinsip-prinsip yang digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh kalau hadis mutawatir wajib diterima secara mutlak. Siapa orang yang ingkar pada hadis mutawatir, maka menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah setelah keluar dari agama Islam alias murtad. Adapun hadis sahih, maka ini harus diterima, wajib diterima. Tapi ini sifatnya ahad ya. Kita mengamalkan hadis sahih ini untuk segala macam kepentingan kita di dalam menentukan hukum, halal dan haram dan segala macam keimanan dan segala macam itu. Kemudian perlu diingat ada hadis hasan juga. Hadis hasan adalah hadis yang derajatnya lebih rendah sedikit ya daripada hadis sahih. Mungkin kalau saya gambarkan, kalau hadis sahih itu kalau kita nilai 100% kebenarannya, 100%, maka hadis hasan adalah sekitar 75, 80, 90, 95 begitu. Nah, ini madarul ilmi, fokusnya ilmu yang kita amalkan oleh umat Islam justru lebih banyak mengambil dalil dari hadis hasan. Karena hadis sahih ini terbatas sekali ya. Kalau hadis hasan lebih luas lagi. Nah, kita juga mengamalkan di dalam dunia fikih misalnya ya, kita menggunakan hadis hasan. Tidak mutlak harus hadis sahih, tidak. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, kalau hadis dhaif ini menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah dipergunakan juga, tapi bukan untuk menentukan halal dan haram. Tapi untuk fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal adalah suatu amalan sunnah. Walaupun misalnya hadisnya hadis dhaif, tapi jika kedhaifannya itu tidak kepada mungkarul hadis, maka selain mungkarul hadis, apalagi hadis maudhu', hadis yang palsu, selagi bukan mungkarul hadis atau matrukul hadis alias bukan hadis yang palsu, maka kita masih boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif. Nah, saya gambarkan kalau tadi hadis hasan saya beri nilai 75, atau mungkin lebih rendah lagi 60, maka saya katakan hadis dhaif itu nilainya 50 lah barangkali. Boleh kita mengamalkan hadis yang nilainya 50 atau lebih kurang sedikit, misalnya 45% misalnya, atau 40 lah, itu boleh, asalkan bukan untuk menentukan halal dan haram, dan juga berkaitan dengan amal ibadah sunnah. Orang memperbanyak sedekah, gitu ya, orang memperbanyak silaturahim, itu kan suatu hal yang bagus. Maka boleh menggunakan hadis dhaif, asalkan hadisnya itu bukan hadis palsu, bukan hadis yang diharamkan periwayatannya oleh para ulama. Begitu itu masalah hadis. Kemudian ijma. Nah, kalau ijma adalah kesepakatan para ulama. Ulama yang mana yang bersepakat? Yaitu ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang sudah dibukukan sedemikian rupa, paling tidak yang tertulis dalam kitab-kitab yang dalam naungan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali yang sudah terbukukan itu. Itu adalah kesepakatan para ulama. Walaupun di sana ada perselisihan, tapi pendapat-pendapat itu adalah perselisihan di dalam urusan furu', cabang-cabang agama. Ini kita juga menggunakan pendapat para ulama tersebut. Apalagi kita di zaman sekarang kan tidak jauh dari masa Nabi, maka kita perlu sekali dengan pendapat-pendapat para ulama, karena mereka juga beristinbat dari Al-Quran dan hadis. Begitu. Kemudian qiyas. Nah, qiyas adalah
menyerupakan suatu permasalahan yang sekarang ada, dulu tidak ada. Tapi contoh dulu itu ada, tapi tidak konkret, betul-betul tidak konkret. Contoh misalnya, tidak persis. Itu. Contoh Nabi berdakwah. Iya, benar. Nabi berdakwah, suatu saat Nabi kirim surat kepada raja-raja yang sekitar wilayah Madinah. Iya. Nah, dengan surat itu kan berarti dengan murasalah, surat menyurat. Iya. Nah, kita bisa mengkiaskan diri kalau zaman sekarang mungkin susah ya kirim surat kepada kerajaan-kerajaan, maka kita lebih mudah untuk menggunakan metode media misalnya. Media ini kan hampir sama. Ini kias namanya. Itu kita menerima ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya. Begitu. Jadi mungkin perkara-perkara yang terkandung dalam perkara-perkara akidah yang terkandung dalam Ahlussunnah wal Jamaah bermula daripada kelahiran perkara Samiyat. Mungkin Kiai boleh cerita sebut sedikit tentang apa yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang melihat Allah dan sebagainya. Ru'yatullah maksudnya. Kalau kita berbicara tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara nanti di surga, maka menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita diperkenankan besok itu di surga untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua muslimin dapat lihat ya. Orang yang masuk surga. Orang masuk surga ya. Saya katakan orang yang masuk surga itu. Adapun sebenarnya ru'yatullah itu ada batas-batas tertentu ya. Ada orang Islam yang sekedar syahadat saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian tidak mengamalkan apa-apa. Ya belum tentu dapat lihat Allah dong. Allah mempunyai suatu keistimewaan bagi setiap orang yang ingin melihat Allah adalah hendaklah mendekatkan diri kepada Allah. Bertakwa ya. Ini dibungkus dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang memperkenalkan kita umat Islam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pembahasan tentang ru'yatullah. Kenapa kok demikian? Karena di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menjelaskan tentang bolehnya manusia itu melihat Allah tapi besok di surga. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu. Jadi wajah mereka kelak di surga itu munawwar, bercahaya, bersinar-sinar. Ya, itu. Nadhirah, bersinar-sinar. Ila rabbiha nadhirah. Dan kepada Tuhannya mereka bisa melihat. Jadi tatkala umat Islam yang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT masuk surga kemudian dekat dengan Allah, maka boleh mereka melihat Allah kemudian wajah mereka merasa senang, gembira dan lain sebagainya sebagai rahmat dari Allah SWT. Tapi kalau muslimin yang dicampakkan ke dalam neraka itu enggak bisa lihat jelas. Kalau umat Islam begini, umat Islam yang tidak syirik, umat Islam yang tidak murtad, umat Islam yang masih menjaga akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun dia ini ahli dosa, ahli maksiat sebesar apapun, selagi umat Islam itu beriman kepada Allah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi yang penting dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Misalnya tidak menyembah berhala atau orang-orang, bahkan tidak menyembah manusia. Karena keyakinannya terhadap manusia sampai sujud kepada manusia yang lain gitu. Selain Allah, naudzubillah min dzalik. Contoh misalnya mengikuti perilaku orang-orang Nasrani yang menyembah Yesus. Kemudian sepakat dengan penyembahan Yesus itu misalnya. Yesus Kristus Selagi tidak begitu, walaupun dia ini ahli maksiat, mau berjudi, berzina, misalnya apa saja lah gitu ya. Lah ini orang-orang Islam, maka orang tersebut akan dimasukkan neraka beberapa saat. Nah, jika ditimbang-timbang sampai batas waktu kesalahannya itu dianggap selesai, maka orang tersebut akan dimasukkan surga. Ke dalam surga, insyaallah. Begitu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun nanti di surga bagaimana itu adalah kebijaksanaan Allah SWT. Apakah orang yang demikian ahli maksiat itu bisa melihat Allah besok di surga? Semua adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa umat Islam besok di surga bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penglihatannya tidak difahami dengan Allah taala itu berjisim ya. Oh betul. Ini kita dengan zat Allah SWT kan dimensinya lain. Dimensinya lain. Jangankan berbicara tentang zat Allah bagaimana, apa dan begitu. Kita berbicara tentang roh kita sendiri bagaimana, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun bagaimana kita serahkan kepada Allah SWT. Taslim. Taslim. Nah, itu kalau kita di dunia demikian, kita taslim sudah.
ketentuan Allah SWT. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya, ya. Wa ma ja'anillah, dan apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita besok lihat Allah di surga? Ala muradillah, sesuai dengan ketentuan Allah. Gitu keyakinan kita. Ya, ya. Alhamdulillah, dengan berakhirnya perbincangan berkenaan dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, juga penjelasan tentang ru'yatullah pada hari kiamat, maka alhamdulillah kita telah mencapai kepada waktu yang telah diperuntukkan untuk perbincangan hari ini. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan menjadi manfaat bersama kita semua pihak, insya-Allah, terutama para hadirin. Jadi saya mewakili Pertubuhan Ahlussunnah wal Jamaah Malaysia mengucapkan setinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada Kiai Lutfi Basari, pengasas Ahlussunnah Aswaja garis lurus daripada Indonesia, juga merupakan ahli majlis ulama Indonesia, ya, di atas kesediaan untuk hadir ke Aswaja Learning Center, pusat pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah di sini, di Bangi ini, juga berkongsi informasi ilmu berkenaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun, kita semua setuju Ahlussunnah wal Jamaah adalah aliran yang benar, yang hakiki, yang membolehkan kita mencapai redha Allah SWT di dalam memahami tentang hakikat ketuhanannya, di dalam memahami tentang hakikat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para nabi, para anbiya yang lain, juga perkara-perkara sam'iyat yang Allah SWT telah nyatakan di dalam Al-Quran. InsyaAllah ta'ala biiznillah, pada kesempatan yang lain kita akan jemput lagi Kiai. Mudah-mudahan kita pun sudah terdengar beberapa cadangan ingin membawa Kiai untuk menghidupkan program-program daurah, ya, pada tempoh-tempoh tertentu, ya. Juga pihak Aswaja ingin memperkukuhkan satu rahim dan kerjasama antara Aswaja di Malaysia dan juga Aswaja di Indonesia. Jadi sebelum itu mungkin Kiai mau memberikan khulasah daripada perbincangan tadi sebelum kita tutup. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan di Malaysia Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada. Kalau kita bicara lebih ringkas adalah di Asia Tenggara, yeah, atau di warga Melayu, yeah. Mari kita pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya, yeah. Kita lestarikan sesuai dengan ajaran para ulama salaf, yeah. Dan kita tinggalkan aliran-aliran sesat, yeah. Syiah kita tinggalkan, apapun, yeah, bentuknya Syiah kita tinggalkan, yeah, yeah. Demikian juga Wahabi kita tinggalkan, cabang apapun dari kalimat Wahabi itu kita tinggalkan, yeah, yeah. Kita tetap akan menyatu dalam kajian Ahlussunnah wal Jamaah serta amalan serta ibadah, yeah, mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali itu pesan saya kepada semuanya. Baik, dengan kesimpulan kata-kata daripada Kiai, maka berakhirlah sesi perbahasan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Untuk itu saya mewakili Pertubuhan Ahlussunnah wal Jamaah mengucapkan terima kasih juga kepada hadirin yang turut hadir. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam kesempatan lain di dalam majlis lain di sini, insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.